Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita akan lanjutkan pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masih membahas Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan lanjutkan pada Al-Hajj ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh jannatin tajri min tahtihal anharu, ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Al-Imam Asy-Sya'di, semoga Allah merahmatinya, merahmati kedua orang tuanya, guru-gurunya, dan kaum muslimin, menjelaskan dalam ayat yang ke-23 ini Allah menjelaskan kepada kita keadaan orang-orang yang melakukan amal soleh yang di dalamnya adalah orang-orang yang beriman, bahwa ini akan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh, ini ciri yang hanya diberikan kepada orang muslim dan tidak cocok ketika kita sematkan kepada orang selain kaum muslimin, yang mana kaum muslimin itu adalah orang yang beriman kepada seluruh kitab Allah dan para rasulnya. Jadi Imam As-Sa'di itu menjelaskan orang muslim itu ya orang yang harus mengerjakan amal soleh. Jika tidak mengerjakan amal soleh, maka dia bukan muslim. Atau kalau dia muslim tetapi tidak tapi melakukan amal solehnya itu tidak berguna di akhirat. Amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu hanya bermanfaat untuk mereka di dunia. Dijelaskan bahwa di surga itu akan diberikan gelang-gelang dari emas. Maksudnya diberikan gelang-gelang emas itu di tangan-tangan mereka, baik itu bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Dan ini tentu hal yang dihalalkan bagi laki-laki menggunakan emas itu hanya ketika di surga. Adapun di dunia kita dilarang untuk melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan gelang-gelang atau cincin emas.
Kemudian walibasuhum fiha harir, kenikmatan mereka menjadi sempurna dengan penyebutan berbagai makanan yang lezat yang telah tercakup dari makna kata surga, surga. Dan disebutkan sungai-sungai yang mengalir, sungai yang berisi air, sungai yang berisi susu, madu dan khamar, dan beragam sandang dan perhiasan yang mewah. Ini adalah hal yang bisa kita bayangkan bahwa ketika seseorang di tubuhnya ada emas, perak, kemudian ada berlian, itu merupakan simbol-simbol kemewahan. Apalagi baju yang berasal dari atau berbahan sutra, itu sudah menjadi ikon kemewahan. Makanan pun ketika disebutkan makanan-makanan yang tinggi nilainya, bahkan ini sudah levelnya udah lebih tinggi lagi. Biasanya susu itu kita gelasin, susu itu kita jerigenin, ini susu menjadi sungai. Bahkan khamar, madu itu jadiin sungai. Berikutnya ayat yang ke-24. Wahudu ila thayyibi, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Thayyibi minal qawli, ucapan-ucapan yang baik. Wahudu ila siratil hamid, dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Lantaran mereka selalu berkata-kata baik, dan perkataan yang baik adalah perkataan yang ikhlas, disusul dengan perkataan baik, yaitu zikrullah, atau pencurahan kebaikan bagi sesama manusia. Dan mereka itu akan ditunjuki kepada jalan yang dipuji. Karena seluruh syariat Islam itu di dalamnya selalu mengandung hikmah, pujian, keindahan, apabila itu yang diperintahkan, dan keburukan apabila perkara itu dilarang. Dan inilah karakteristik seorang muslim, seorang penghuni surga. Dan yang dinamakan agama di dalamnya tidak akan mengandung ifrat atau ekstremitas dan tafrid atau penyepelean. Allah seringkali mengaitkan kata sirat kepada Allah, karena sirat itu mengantarkan kepada Allah. Adapun Al-Hamid di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka bisa menggapai hidayah melalui jasa kebaikan dari Allah dan karunia-Nya yang tercurahkan kepada mereka. Karena itu mereka mengucapkan di dalam surga sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sehingga ayat Al-A'raf 43 ini semakin menguatkan kita bahwa kita itu nggak mungkin bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kecuali Allah rahmati. Kecuali Allah berikan hidayah. Sehingga
Apabila kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan, kita harus bersyukur. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kemudian kita sebisa mungkin untuk bisa menjaga amal-amal tersebut. Jangan sampai yang asalnya bisa membaca Quran setiap hari berubah menjadi tidak bisa atau tidak sempat membaca Quran lagi. Begitupun dengan amal-amal ibadah yang lain, terutama yang fardu yang harus selalu kita jaga dan sunnah yang harus selalu kita usahakan. Dan apabila kita berada di jalan Allah seperti ini dan Allah memberikan hidayahnya untuk kita terhadap hal tersebut, maka insya Allah Allah akan memberikan hidayahnya pula agar bisa memasuki surganya sebagaimana yang selalu kita impikan dan selalu kita doakan di setiap harinya. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.